Oke, selamat pagi guys. Pada hari ini yaitu pada hari Sabtu tanggal berapa ya? 9 di bulan Maret, tanggal sudah hari ke-8 bulan suci Ramadan 2025. Di dalam video sebelumnya itu menjelaskan tentang kriteria umum pekerjaan, yang mana pada poin ke-3 itu di sana terdapat perihal PCM atau rapat persiapan. Setelah dilakukan tanda tangan kontrak, kemudian dilakukan rapat PCM. Rapat PCM itu maksimal setelah kontrak itu 7 hari, 7 hari setelah kontrak atau 1 minggu. Maka dilakukan rapat PCM yang tujuannya adalah masing-masing daripada instansi atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan, baik perencana, kemudian konsultan MK atau konsultan pengawas, dan juga kontraktor, masing-masing memaparkan apa yang menjadi ranah dan wilayahnya. Nah, di dalam poin yang ketiga di sana disebutkan yang ada 10 poin. Yang di poin 3-nya itu menyebutkan tentang masalah PCM. Apa sih PCM itu? PCM atau rapat persiapan, yang di dalam PCM itu ada daftar atau kegiatan-kegiatan yang menyampaikan perihal yang pertama itu ya sesuai dengan pemaparan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah menyajikan daftar atau data umum. Yang kedua lokasi, yang ketiga struktur organisasi, kemudian site management, yang keempat site management, yang kelima adalah schedule pelaksanaan atau time schedule kurva S, kita sampaikan. Terus yang kelima item pekerjaan meliputi pekerjaan apa saja. Kemudian yang keenam itu ada pekerjaan, peralatan yang digunakan. Kemudian yang kedelapan yaitu metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Itu yang ke-8. Yang ke-9-nya itu RMPK atau rencana mutu pekerjaan konstruksi, atau juga di situ ada namanya mutu, manajemen mutu. Dan yang ke-10 ini poin penting, yaitu RKK atau rencana keselamatan konstruksi atau rencana keselamatan kerja, atau juga K3. Dan yang terakhir itu adalah perihal-perihal yang catatan yang menjadi akan dilakukan pembahasan, terutama item pekerjaan yang belum terdapat di dalam kontrak yang mungkin perlu disampaikan. Baiknya, coba yang pertama, artinya yang pertama itu tentang masalah data umum. Data umum itu di sana menyampaikan atau menyajikan dalam PPT itu, yang pertama adalah owner atau dari kementerian apa yang menjadi kontrak kita. Kemudian juga tim owner, kemudian juga di sana menyebutkan tentang perencananya siapa, kontrak MK juga perlu dijelaskan di sana. Apabila perlu mendapatkan info juga bisa menyajikan nilainya, atau kalau tidak ya tidak. Dan juga ada
kaitan dengan legalitas data-data kontrak yang menyebutkan juga PT kontraktor, kemudian alamatnya juga menyebutkan tentang nilai, menyebutkan tentang legalitas atau nomor-nomor SPPBJ, kemudian nilai nomor kontrak, nilai kontrak, durasi, dan juga masa pemeliharaan. Itu diantaranya data umum yang perlu disampaikan, yang menjadi dasar kita sebagai legalitas kita, yang dijadikan sebagai dasar dan acuan di lapangan, dan juga jalur koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian lokasi itu menyebutkan titik, alamat, dan juga ini lokasi sangat menunjang sekali, yang mana lokasi juga nanti disampaikan sekilas atau sedikit tentang masalah situasi dan kondisi akses tersebut mudah dijangkau atau mudah juga untuk dilakukan pelaksanaannya, tidak ada kendala dan tidak ada hambatan. Titik tersebut itu merupakan sangat penting karena kaitannya dengan legalitas yang ada. Yang ketiga itu struktur organisasi, yang mana struktur organisasi untuk kinerja di lapangan yang disampaikan oleh pihak kontraktor kita sampaikan baik secara detail atau secara garis besar. Yang memang struktur organisasi ini merupakan sesuatu yang menyampaikan job desk atau teknis pekerjaan di lapangan yang menjadi lingkup jalur koordinasi, sehingga untuk memudahkan kita berkoordinasi sesuai dengan bidang dan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing tim yang bekerja di lapangan, sesuai dengan porsi dan sesuai dengan komposisinya dan kebutuhan kondisi di lapangan, baik yang menyangkut PM atau project manager yang memang dapat mengordinir semua tim atau semua leader yang ada di lapangan juga, dan juga manakala kita melakukan rapat-rapat baik eksternal ataupun internal, itu bisa dapat bertanggung jawab, kemudian bisa juga mengakomodir dan bisa juga mengendalikan apa yang menjadi tanggung jawab seorang PM. Kemudian struktur organisasi di sana juga menjelaskan tentang kinerja dari masing-masing tim, bisa menyampaikan juga jalur-jalur koordinasinya. Itu mungkin secara garis besarnya saja. Kemudian yang berikutnya adalah site management. Site management ini sangat penting sekali disampaikan dengan kondisi dan titik lokasi yang memang apa sih yang menjadi atau rute seperti apa ketika ada mobilisasi baik alat berat, material, penempatan alat berat, kemudian pembuatan di titik direksi kit, kemudian manuver, dan juga titik yang mana dilakukan atau penempatan alat berat, baik itu tower crane, TC, atau mobil crane, atau memang menggunakan peralatan-peralatan yang lain, atau juga eksavator, atau penempatan material, baik nanti material yang untuk struktur, material arsitek, dan juga area-area yang perlu dilakukan penanganan ekstra seperti akses, kemudian jalur air manakala di saat musim hujan, kemudian dengan kondisi dan menyesuaikan juga dengan kondisi dan lahan yang ada. Itu site management untuk memberikan gambaran umum sehingga
ketika kita sampaikan site management itu, apakah nanti di sana ada juga hambatan atau ada juga kaitan dengan existing, sehingga dapat tepis atau dapat dilakukan pembahasan kalau memang usulan site management itu perlu dilakukan revisi atau dilakukan perubahan. Memberikan gambaran ini sangat memungkinkan karena kaitannya dengan metode percepatan dan pelaksanaan di lapangan. Itu yang site management. Yang berikutnya adalah item pekerjaan. Item pekerjaan apa saja yang perlu dilakukan. Apakah di sana juga ada item pekerjaan MEP atau memang tidak ada? Ada pekerjaan yang di hall atau tidak ada, atau tidak ada pekerjaan interior. Kemudian apakah juga di sana ada pekerjaan landscape? Maka di dalam item ini menjelaskan, di dalam item yang ke berapa, yang kelima apa yang keenam, itu menjelaskan tentang item pekerjaan apa saja yang perlu dilakukan oleh pihak kontraktor dan menyesuaikan sesuai dengan nilai kontrak yang ada. Kemudian yang ke-7 itu menjelaskan tentang masalah metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang menyangkut tentang masalah metode pelaksanaan pondasi dalam atau menggunakan pondasi borpel atau menggunakan metode pondasi pancang. Ketika metode borpel itu menjelaskan tentang metodenya seperti apa, pengoborannya, kemudian pembesiannya, termasuk juga pengecorannya, dan menjelaskan tentang tahapan-tahapan pekerjaan-pekerjaan setelah dilakukan pengeboran, pengecoran, pembobokan, penggalian dan pembobokan borpel, dan juga pembesian pel cap, pengecoran pel cap, kemudian T-beam dan lain-lain sebagainya sampai dengan struktur atas, dan menjelaskan metode pekerjaan bukan cuma struktur, kemudian mengerjakan bukan cuma struktur dari mulai struktur bawah sampai juga struktur atap. Ke atap juga menggunakan baja ringan atau menggunakan baja, atau atapnya langsung didak, dan treatment yang akan dilakukan pekerjaan kalau memang dilakukan pengadakan treatment dilakukan waterproofing untuk didak. Dan juga menjelaskan metode pekerjaan menyangkut pekerjaan arsitek dari mulai pasangan dinding, kemudian pasangan kusen, plester aci, pasangan dinding granit, lantai granit, dan yang berikutnya adalah menjelaskan juga pekerjaan MEP yang melibatkan tentang pemipaan, kemudian listrik, baik yang menyangkut tentang arus lemah, arus kuat. Nah, ini dijelaskan metode pekerjaan untuk pekerjaan MEP. Kemudian sistem yang digunakan adalah sistem seperti apa, apakah komplit atau memang hanya instalasinya saja. Kemudian menggunakan peralatan yang soft seperti apa di dalam ruang server itu. Nah, di sana juga kita boleh menyampaikan. Dan yang berikutnya adalah item pekerjaan yang melibatkan pekerjaan interior kalau memang ada, kita jelaskan, dan pekerjaan landscape. Itu untuk item pekerjaan atau metode pekerjaan. Yang berikutnya adalah menyampaikan tentang RMPK, yang mana rencana mutu kontrak. Artinya mutu, kita tidak bisa lepas dengan yang namanya rencana mutu, karena rencana mutu ini merupakan sesuatu yang perlu dilakukan, mengingat konstruksi pekerjaan lapangan itu sangat kompleks, yang memang di dalamnya harus ada metode-metode dan mutu yang harus dijaga sehingga konstruksi dapat dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan metode, dengan
rencana mutu ini sangat penting sekali untuk menunjang kekuatan dan kekokohan dari sebuah gedung atau sebuah bangunan yang sesuai dengan SNI atau dasar-dasar atau standar konstruksi. Yang berikutnya adalah yang ke-10 yaitu yang ke-10 itu RKK atau rencana keselamatan konstruksi atau rencana keselamatan kerja atau K3. Nah, itu juga dijadikan sebagai sesuatu yang perlu disampaikan sejauh apa nanti sistem ketiga yang akan kita terapkan di lapangan. Sistem ketiga yang diterapkan di lapangan untuk menyangkut keselamatan baik karyawan, pekerja, kemudian menyangkut keselamatan dan metode pekerjaan sehingga pekerjaan di lapangan nihil dari kecelakaan dan juga bisa menerapkan kebersihan di lapangan, kemudian penempatan dan metode-metode pekerjaan yang kaitannya dengan berhubungan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pihak-pihak orang lain yang tidak mengerjakan, jangan sampai terjadi atau jangan sampai terdampak imbasnya dari kelalaian seseorang yang mengabaikan ketiga. Kasihan juga nanti bagi yang terdampak atau bahkan ada sesuatu yang akan membuat fatal dan menghambat terhadap lajunya pelaksanaan pekerjaan di lapangan manakala sistem penerapan K3-nya jangan sampai diabaikan lah intinya. Yang terakhir adalah perihal-perihal yang perlu dibahas atau disampaikan, terutama item pekerjaan yang memang ada potensi yang perlu disampaikan di rapat, terutama ada pekerjaan perubahan yang memang ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Kalau memang perlu disampaikan perihal kendala atau perihal item baru yang nanti perlu dilakukan perubahan, itu perlu disampaikan atau memang melihat situasi dan kondisinya, yang mana di dalam PCM itu nanti ada sebuah berita acara atau sebuah risalah rapat, dan di sana juga ada pembahasan yang memang biasanya ditampilkan, ada indikasi perubahan item pekerjaan apa yang perlu dilakukan. Mungkin itu sekilas tentang masalah PCM atau pre-contraction meeting, item-item yang di dalamnya mungkin dapat memberikan sedikit pemahaman, memberikan sedikit gambaran bahwa inilah yang perlu saya dalami sehingga bisa lebih efektif. Oke teman-teman, terima kasih. Ini udah orang